Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan pagi ini begitu besar dalam hidup kami. Itu kasih Yesus yang terus membeban hati kami, sehingga kami mengalami ketenangan. Kami menerima damai sejahtera daripada. Sungguh indah, sungguh manis kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Pagi hari ini, kalau engkau mengalami kegelisahan di dalam hatimu, pagi hari ini kau sedang mengalami beban berat di dalam hidupmu, terimalah kasih Yesus yang akan melegakan, menguatkan engkau. Karena nama Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada Anda sampai selama-lamanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada kita sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Terimalah firman-Nya menjadi penuntun dalam setiap langkahmu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini perihal hidup di hadirat Allah. Saudara-saudara, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, sesungguhnya di balik ini ada risiko yang tidak ringan atau mengandung konsekuensi yang berat. Sebagaimana kalau seseorang diadopsi oleh seorang bangsawan, hidup sebagai anak bangsawan memiliki tantangan tersendiri dan memiliki tatanan dan aturan tersendiri. Demikian pula kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, ada tatanan untuk hidup sebagai anak-anak Allah.
tentu saja hidup kita harus benar-benar berubah. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti harus selalu membiasakan diri hidup di hadirat-Nya. Kita harus membiasakan diri hidup di hadirat Allah dan merasakan hadirat Allah tersebut setiap saat. Dengan hidup sebagai anak-anak Allah dan hidup di hadirat Allah, kita tidak bisa lagi atau memang tidak boleh lagi hidup secara sembarangan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 17 tertulis demikian: hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Saudara-saudara, hidup di hadirat Allah membuat kita menjadi peka terhadap dosa dan kesucian. Ketika kita menyimpang atau melakukan kesalahan, kita akan sangat merasa tersiksa. Hidup di hadirat Allah membuat kita lebih cepat menyadari ketika adanya kesombongan terselubung, ketidaktulusan, ketidakjujuran, dan segala kesalahan yang mungkin dipandang orang sebagai hal sederhana atau kecil, tetapi hal tersebut bisa menyakiti hati Allah, atau paling tidak membuat hati Allah tidak nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses kehidupan ini akan menciptakan kesucian hidup yang natural, yang bisa terbangun terus-menerus dari hari ke hari, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kesucian Allah, memanggil bagian dalam kekudusan Allah, atau mengenakan kodrat ilahi. Sebenarnya inilah tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita hidup di hadirat Allah, di mana kita bisa menikmati damai sejahtera, maka hal itu membuat kita menjadi takut untuk berbuat dosa atau kesalahan. Saudara-saudara, banyak hal yang dulu menjadi kesukaan, sekarang tidak kita sentuh lagi. Pada akhirnya, hidup dalam kesucian menjadi irama hidup yang tetap atau permanen. Tidak menyentuh dosa bukan karena hukuman atau konsekuensi, bukan karena takut terkena disiplin atau pukulan, melainkan karena kita tidak ingin melukai hati Bapa. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita senantiasa hidup di hadirat Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat renungan singkat yang telah kami dengar, mengingatkan kami kembali ketika kami sudah menjauh dari Tuhan, supaya kami mendekat ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengambil jam-jam doa pribadi kami, berseru kepada Tuhan setiap saat, meminta pertolongan kepada Tuhan setiap saat. Karena kami tahu kalau kami tidak hidup di hadirat Allah, maka kami akan semakin jauh dari Tuhan, maka kami akan rentan jatuh dalam dosa. Sebab itu, tolong kami untuk semakin dekat di hadirat Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami setiap saat dan hidup kami berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami, atas keluarga, anak-anak, atas orang tua kami, bahkan keluarga kami yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjagai mereka. Kami mengucap syukur bagi-Mu segala pujian kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.